Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Raka apa kabar? Wah, kabarnya baik banget Kak. Baik banget, Kak Okina juga baik banget. Jadi semoga juga adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Semuanya sehat, papa mama juga sehat-sehat. Dan wow, sangat diapresiasi ya selalu mendampingi adik-adik untuk ikut Bina Iman. Nah, hari ini ya di luar itu sangat cerah sekali. Semoga juga hari-hari adik-adik juga cerah ya Kak Raka. Iya, betul Kak. Dan hari ini hari Minggu biasa yang ke-5. Nah, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa nih adik-adik? Ayo, apa adik-adik? Tuhan Yesus datang kepada kita. Dan ternyata Tuhan Yesus itu datang membawa sesuatu tuh. Apa tuh? Membawa sukacita dan kegembiraan. Yes, membawa sukacita dan kegembiraan. Jadi adik-adik ya pasti ya sepanjang minggu lalu itu selalu ceria, selalu bersukacita, menjadi berkat bagi orang di sekitar. Karena bisa senyum dengan tulus ya. Itu juga sudah menjadi hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini hari biasa Minggu ke-5, tema kita adalah menjadi penjala manusia. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita mau untuk mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Yuk dengarkan panggilan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari dengarkan lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Juga yang ada di sini mau menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang mari kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau berikan hari yang baru, hari yang baik untuk kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang sedang mengikuti Bina Iman Anak ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami semua untuk memahami isi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus,
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk di tempat yang paling nyaman dan mari kita buka telinga kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua yang bersama-sama dengan dia takjub, oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Katina. Apa kabar semua? Semua baik-baik saja kan? Puji Tuhan. Bacaan Lukas hari ini itu mengandung ajaran iman Katolik yang penting. Ajaran apa saja coba? Ikuti terus dengan Katina ya. Halo teman-teman, apa kabar? Nah adik-adik, dalam bacaan kali ini dikisahkan Yesus sedang berada di pantai Danau Genesaret. Wah, di mana itu ya pantai Danau Genesaret? Yuk kita lihat petanya. Ketika Yesus hidup di Israel, dan bahkan sampai hari ini di Israel ada 3 danau. Danau Hula yang paling kecil, lalu ada Danau Galilea atau disebut juga Laut Galilea, dan ada Laut Mati. Dan Laut Mati ini juga sebetulnya danau, tapi disebutnya laut karena besar sekali danaunya. Kalau kita membaca kitab suci, kayaknya banyak banget nama-nama danau di Israel. Coba kita hari ini berbicara tentang Danau Genesaret. Masih ada lagi Danau Galilea, Danau Kineret,
Danau Tiberias. Tuh, katanya hanya 3. Kok banyak banget? Nah, sebenarnya nama-nama danau tersebut merujuk ke danau yang sama, yaitu danau atau Laut Galilea. Yang membedakan hanya lokasi pantainya, tergantung Yesus sedang berada di mana. Kita lihat ada pantai Tiberias. Ke sebelah sana sedikit pantai Genesaret, karena itu nama daerah atau nama desa yang ada di sana. Nah, dalam kisah hari ini Yesus sedang berada di pantai Genesaret. Seperti biasa, kemanapun Yesus pergi pasti banyak orang yang mengikutinya. Lalu Yesus naik ke perahu milik Simon. Simon ini Simon Petrus. Dan dikatakan mulai mengajar dari atas perahu tersebut. Dalam ajaran Katolik, Yesus mengajar dari atas perahu berarti bahwa ajaran Kristus disebarluaskan melalui gereja. Nah, sejak awal mula, makanya gereja dilambangkan dengan perahu Petrus. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, mungkin adik-adik pernah lihat juga di kaca-kaca hias di gereja-gereja ada gambar-gambar perahu. Nah, itu adalah melambangkan perahu Petrus, tempat pengajaran Kristus disebarluaskan. Kembali ke kitab Lukas. Hari ini dikisahkan setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, dia memerintahkan kepada Simon, "Ayo Simon, bawa perahu ini, kita pergi ke tempat yang lebih dalam." Nah, dalam ajaran Katolik, sabda ini sangat penting. Bahasa Latinnya disebut Duc in altum. Sabda ini mengajak kita untuk pergi ke tempat yang lebih dalam agar kita menghasilkan berkat yang lebih berlimpah-limpah lagi. Saat Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di sana, Simon menanggapinya dengan kata-kata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Ya, Simon menegaskan kepada kita bahwa perintah Yesus itu bukan perintah kosong. Dan Simon merespon perintah itu dengan iman. Hasilnya apa? Mereka mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah. Kalau kita pergi ke tempat yang dalam dengan penyertaan Yesus seperti yang dialami oleh Simon, kita pun akan menghasilkan banyak berkat. Ya. Nah, Simon Petrus dan saudaranya Andreas tidak dapat mengangkut ikan yang banyak itu sendiri. Mereka juga mengajak Yakobus dan Yohanes. Setelahnya kita tahu Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes merespon ajakan Tuhan Yesus untuk menjala manusia, untuk meneruskan ajaran Yesus ke seluruh umat manusia. Mereka pergi bersama Yesus ke tempat yang lebih dalam. Nah, apa yang dapat kita lakukan dengan Duc in altum dalam hidup kita? Dengan panggilan Yesus terhadap kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, apa coba? Misalnya, kita menyediakan lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih sering dan lebih tekun mengikuti Ekaristi, lebih teliti lagi melihat kira-kira di sekitar kita apa yang dibutuhkan. Ya, karena apalagi dalam masa pandemik ini banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Kita lihat, kita lebih peka dan teliti melihat apa sih yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa bantu dan kita usahakan untuk membantu. Ya.
Mungkin kita bisa memakai bakat kita, keahlian kita untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya kita bisa bernyanyi untuk Tuhan, bermain musik untuk Tuhan, ikut paduan suara di gereja, menjadi pelayan altar, menjadi misdinar, dan banyak lagi. Ya. Nah, jadi ajaran iman Katolik yang kita dapatkan dari kitab Lukas hari ini adalah, siapa yang ingat? Ya, yang pertama, ajaran Kristus dimulai dari gereja dan dilambangkan dengan perahu Petrus. Yang kedua adalah Duc in altum, bertolaklah tempat yang dalam. Jangan takut, Yesus menyertai. Pasti kita berhasil. Nah, sekian dulu hari ini dari Katina. Sampai jumpa. Dah. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ellen hari ini. Kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitas untuk hari ini. Kita siapkan 1 buah karton ukuran HVS ya. Lalu 2 karton lainnya ukuran 8 cm dikali 30 cm lah ya, 2 buah. Kemudian siapkan double tip, pensil, gunting, dan spidol. Kita mau buat apa ya hari ini? Nah, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat sesuatu. Oh iya, lupa, satu lagi apa ya? Nah, kakak punya ini, sendal. Adik-adik pasti punya sendal kan? Siapkan 1 buah sendal untuk membuat polanya ya. Sendal adik-adik saja. Kita mulai. Kita ambil sendalnya untuk pola, lalu kita gambar di atas karton ini. Nah, sudah selesai kita menggambar, lalu kita lipat ke bagian luar. Seperti ini ya adik-adik ya. Lalu ambil guntingnya dan gunting mengikuti polanya ya adik-adik ya. Sudah selesai kakak menggunting, jadi ada 2 buah pola sendal di sini. Nah, lalu kita ambil karton yang tadi ukuran 8 cm ini ya adik-adik ya. Panjangnya kira-kira boleh deh 20 atau 30 cm. Lalu adik-adik tuliskan dahulu di bagian tengahnya ya adik-adik ya. Di bagian tengahnya kita tuliskan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 5. Lukas 5 ayat 11b. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dua-duanya ya adik-adik ya, ditulis seperti ini. Lalu kita tempelkan di sini ya adik-adik ya. Satu lagi ya, kita tempelkan. Lalu bagian akhir kita tuliskan nama di sini ya. Kakak akan tuliskan nama kakak. Adik-adik tuliskan nama adik-adik masing-masing ya. Nah, adik-adik sudah selesai aktivitas hari ini.
Selamat mengerjakan ya, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi ke Kak Okina dan Kak Raka. Adik-adik, wow, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus juga mendengarkan ulasan bagaimana nih kita harus menjadi penjala manusia dan juga membuat aktivitas yang sangat keren sekali. Nah, adik-adik ya, kalau menjadi penjala manusia itu harus penuh dengan kasih. Ya Kak Raka ya, betul, Kak. penuh dengan kasih. Nah, kasih itu sabar ya, tidak suka marah-marah juga. Terus juga sayang kepada teman, seperti Tuhan Yesus juga sayang kepada kita. Nah, adik-adik yang mau memberikan persembahan, silahkan transfer ke rekening di bawah ini. Dan juga kakak sangat menunggu untuk dokumentasi dari kegiatan adik-adik. Karena Kak Raka ya, dokumentasi itu membuat kakak-kakak semuanya itu sangat-sangat semangat ya, sangat-sangat bergembira karena adik-adik itu semuanya kreatif semua. Jadi ditunggu ya adik-adik ya dokumentasinya, jangan lupa ditunggu. Oke, hari ini kita sudah selesai bina iman anaknya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang baik, hari ini kami telah selesai mengikuti bina iman anak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga sekarang ini. Semoga kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih dan selalu mendengarkan panggilan-Mu untuk menjadikan kami sebagai penjala manusia. Untuk kegiatan kami selanjutnya, biarlah Engkau juga yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan kasih ya. Karena orang yang mau menjadi penjala manusia itu harus punya kasih. KASIH. Yuk. Ada gerakannya nih.
obrolan kita pada hari ini, dan semoga adik-adik itu selalu punya kasih. Jadi sampai bertemu di minggu depan. Dadah. God bless you. Pembalas sampah yang mau menceritakan sebuah kisah Allah. Tentang apa? Santa Faustina bertemu Tuhan Yesus. Santa Faustina itu siapa? Santa pelindungnya Santa.